Adam duduk di ruang tamu pendeta gereja, tangan memegang cangkir kopi yang sudah lama dingin. Di luar, matahari sedang terbenam, mewarnai langit dengan rona oranye yang pekat. Namun, dalam hatinya tak ada cahaya. Ia memandang temannya, pendeta Daniel, yang sedang berbicara penuh semangat tentang perayaan Idul Fitri yang akan segera datang. Suara Daniel, yang biasa lembut dan penuh kebijaksanaan, kini terdengar penuh kebencian dan stereotip yang tidak ia percayai. Idul Fitri itu cuma sandiwara agama. Mereka merayakan bulan suci dengan cara yang tidak pantas, berlebihan, dan penuh dengan keramaian, ujar Daniel dengan nada meremehkan. Kita tidak bisa membiarkan ajaran seperti itu berkembang di tanah ini. Adam hanya diam. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Pandangannya kosong. Sejak kecil ia dibesarkan dalam tradisi Kristen yang mengajarkan kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Namun, pandangan yang ia terima tentang Islam selama ini adalah kebencian yang tumbuh dari ketidaktahuan. Ayahnya adalah seorang pendeta yang selalu mengajarkan bahwa Islam adalah ancaman bagi moralitas dan kebebasan. Adam pun menelan ajaran ini dengan sepenuh hati, tanpa pernah mempertanyakan kebenarannya. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Adam mengingat kembali perbincangannya dengan rekan-rekannya di seminari beberapa tahun lalu. Mereka pernah berdiskusi tentang umat Islam, dan hampir semuanya sepakat. Islam adalah agama yang penuh kekerasan, yang didasarkan pada aturan yang kaku, dan penganutnya tidak bisa dihormati begitu saja. Hal ini dibenarkan dengan sejumlah cerita-cerita yang diputarbalikkan. Adam merasa tidak ada yang perlu diragukan lagi, tetapi ada satu perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. Meskipun keyakinannya tentang Islam sudah terjalin kuat, ia merasa cemas. Mungkin cemas karena belum pernah benar-benar mengenal umat Islam, selain dari apa yang ia dengar di mimbar atau baca di buku-buku tua. Mungkin cemas karena ada sesuatu yang aneh dengan bagaimana perasaan hati ini. Sesuatu yang tak bisa ia terima. Apakah ini hanya rasa ketidaknyamanan, ataukah sesuatu yang lebih dalam? Adam menggenggam cangkir kopi di tangannya. Selama ini, dalam perbincangan-perbincangan dengan teman-teman sesama pendeta, ia selalu membicarakan Islam dengan penuh kebencian. Dalam setiap seruan dari mimbar, ia berbicara tentang betapa sulitnya umat Muslim memahami kasih Tuhan. Mereka merasa benar dan begitu terikat pada ajaran yang tidak dapat dipahami. Namun, di sudut hatinya, muncul keraguan yang tak pernah ia ungkapkan. Selama bertahun-tahun ia mengabaikan pertanyaan itu. Apa yang sebenarnya dirayakan dalam Idul Fitri? Apa yang orang-orang rasakan saat mereka berkumpul dengan keluarga mereka dan berbagi kebahagiaan? Kenapa ada begitu banyak cerita indah tentang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang tidak pernah ia dengar sebelumnya? Daniel melanjutkan, berbicara tentang perayaan yang sebentar lagi akan menyemarakan komunitas Muslim di sekitar mereka. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa cara kita lebih baik. Kita merayakan kebersamaan dengan cara yang penuh kasih, bukan dengan hal-hal yang hanya mementingkan duniawi. Adam terdiam. Kata-kata itu bergaung dalam dirinya. Ia tahu apa yang Daniel katakan, namun dalam lubuk hatinya ada suara yang mengingatkan bahwa mungkin ada banyak hal yang ia belum tahu tentang Islam, hal-hal yang lebih dalam dari sekadar pandangannya selama ini. Sambil menatap keluar jendela, Adam memikirkan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan jelas. Pandangan pahit tentang Islam yang ia pegang selama ini mulai retak sedikit demi sedikit. Namun, ia tetap mempertahankan argumennya, tak ingin tampak lemah di hadapan teman-temannya. Pada malam itu, meskipun di luar terdengar suara ketenangan malam, hatinya tetap gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, namun tak tahu harus mencari apa. Pagi itu, udara segar menyambut Adam saat ia melangkah keluar dari gereja. Langit biru yang cerah dan angin yang berhembus lembut membawa suasana yang penuh kedamaian. Namun dalam dirinya, ada gejolak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pandangannya terhadap Islam, yang selama ini dibentuk oleh ajaran ayah dan teman-temannya, kini mulai dipertanyakan. Di jalan yang ramai itu, ia melihat sekelompok orang sedang berjalan kaki menuju sebuah taman. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang sederhana, dengan beberapa di antaranya membawa makanan.
mereka tampak ceria. Dan yang paling menarik perhatian, Adam adalah wajah mereka yang penuh kedamaian. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Setelah beberapa menit berjalan, kelompok itu akhirnya berhenti di sebuah taman yang teduh. Adam berdiri di belakang pohon besar, mengamati mereka dengan hati-hati. Mereka saling berbincang, tertawa, dan berbagi makanan dalam sebuah perayaan. Ia melihat seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang, berdiri di tengah mereka dan berbicara dengan lembut. Wajah pria itu memancarkan ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia lihat pada orang-orang yang selama ini ia anggap berbeda. Semua yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebersamaan dan rasa syukur kepada Allah, ujar pria tua itu dalam bahasa Inggris dengan aksen yang berat. Suaranya penuh kelembutan. Idul Fitri bukan hanya tentang makan, tapi tentang kebahagiaan dan penghormatan kepada orang-orang di sekitar kita. Adam terdiam. Kalimat itu menyentuh hatinya dengan cara yang tidak ia duga. Ia selalu menganggap perayaan Idul Fitri sebagai sesuatu yang sekadar tradisi kosong. Tetapi apa yang ia dengar dari pria itu berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Ia merasa tertarik, meskipun hatinya masih diselimuti keraguan. Setelah beberapa saat, pria tua itu melihat Adam yang diam-diam mengamatinya. Dengan senyum ramah, ia melangkah mendekat dan menghampiri Adam. "Apa yang membuatmu terdiam, anak muda?" tanya pria itu dengan lembut. Adam merasa canggung, namun ia tidak bisa menghindar. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang perayaan ini," jawabnya dengan gugup. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Kebanyakan orang hanya melihat bagian luar dari Idul Fitri. Mereka tidak mengerti bahwa ini lebih dari sekadar makan atau berpesta. Ini tentang berbagi, tentang kasih sayang, dan juga tentang penghargaan terhadap yang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Adam terdiam sejenak. Kata-kata pria itu mulai menembus ketahanan yang selama ini ia bangun. Ia tahu apa yang pria itu katakan benar, bahwa dalam setiap perayaan ada makna yang lebih dalam, lebih dari sekadar ritual. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk membuka matanya dan melihat Islam dari sudut pandang yang berbeda? Saya tidak tahu banyak tentang apa yang Anda katakan, kata Adam perlahan. Selama ini saya diajarkan untuk tidak menghormati agama ini. Saya selalu berpikir bahwa Islam itu penuh kekerasan, bahwa ajarannya bertentangan dengan ajaran kasih yang saya anut. Pria tua itu menatap Adam dengan bijaksana. Kebanyakan orang hanya melihat permukaan, tanpa menggali lebih dalam. Dalam setiap agama, ada ajaran tentang kasih sayang dan perdamaian. Jangan menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat di luar. Cobalah untuk melihat lebih dalam, lebih jauh. Adam merasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bagaimana bisa ia begitu cepat berubah setelah bertahun-tahun memegang keyakinan yang telah diajarkan kepadanya? Namun, pertemuan itu meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan. Sebelum Adam bisa mengatakan apa-apa lagi, pria tua itu melanjutkan, "Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi percayalah, jika kamu membuka hatimu, kamu akan menemukan banyak kebaikan di dalamnya." Adam hanya mengangguk, berusaha mencerna kata-kata pria itu. Ketika ia meninggalkan taman itu, langkahnya terasa lebih ringan, meskipun pikirannya masih penuh pertanyaan. Mungkin perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, Adam duduk di meja kerjanya, melintasi tumpukan buku teologi dan catatan yang sudah usang. Tangannya gemetar saat ia meraih Alkitab yang tergeletak di sampingnya. Selama bertahun-tahun, kitab suci itu adalah pedoman hidupnya, sumber kekuatan dan keyakinannya. Namun, malam ini, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan yang datang setelah pertemuannya dengan pria tua di taman, yang membuka matanya terhadap kenyataan yang lebih luas. Di luar jendela, langit malam tampak begitu tenang, hanya ada bintang yang gemerlapan. Namun di dalam hati Adam ada ribuan pertanyaan yang berkecamuk. Apa yang sebenarnya salah dengan pandangannya selama ini tentang Islam?
Apa yang sebenarnya telah ia pelajari tentang agama-agama lain? Dan mengapa, meskipun ia merasa sudah mengerti banyak, dirinya masih merasa ada yang kurang? Hatinya terasa sesak. Ia berpikir tentang kata-kata pria tua itu. Cobalah untuk melihat lebih dalam, lebih jauh. Kata-kata itu seperti mantra yang terus berputar di pikirannya. Adam tahu, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan rasa penasaran yang telah tumbuh dalam dirinya. Tapi di sisi lain, rasa takut dan kekhawatiran selalu menghantui langkahnya. Takut jika ia mulai mempertanyakan segala hal yang sudah diyakini selama bertahun-tahun. Namun sesuatu dalam dirinya menolak untuk diam. Ia harus mencari jawaban. Ia harus tahu lebih banyak. Pada pagi hari berikutnya, Adam memutuskan untuk pergi ke perpustakaan universitas. Perpustakaan itu terletak di tengah kota dan merupakan tempat yang selalu ia kunjungi ketika membutuhkan ketenangan dan pemikiran yang mendalam. Di sana, di antara rak-rak buku yang dipenuhi berbagai tulisan, ia merasa dapat mencari jawaban tanpa gangguan. Setelah berkeliling selama beberapa menit, Adam menemukan rak yang penuh dengan buku-buku tentang sejarah agama-agama dunia. Ia menarik sebuah buku yang berjudul Islam, A Journey into the Heart of Peace, dan membuka halaman pertama. Adam mulai membaca, mencoba mencerna setiap kata yang tertulis di sana. Apa yang ia temui mengejutkannya. Buku itu menceritakan tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya mengedepankan perdamaian dan kasih sayang. Ada tentang bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk saling menghormati. Tentang bagaimana umat Muslim diajarkan untuk menjaga kedamaian dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang berbeda agama. Ia membaca tentang kisah-kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang bagaimana umat Islam mengasihi anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, dan selalu berusaha menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Adam terdiam lama setelah membaca beberapa bab. Hatinya diliputi kebingungan. Kebingungan yang berasal dari kenyataan bahwa apa yang ia baca jauh berbeda dengan gambaran yang selama ini ia punya. Kenapa selama ini ia tidak diajarkan tentang sisi positif Islam ini? Kenapa ia hanya mendengar tentang kekerasan dan radikalisasi? Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran mulai retak, seperti cermin yang pecah berkeping-keping. Ternyata, pemahamannya selama ini telah dibentuk oleh sudut pandang yang sempit, oleh apa yang orang lain katakan, bukan oleh pemahaman langsung tentang ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Saat ia melanjutkan membaca, ia mulai menyadari bahwa kebencian yang ia bawa selama ini tidaklah datang dari ajaran Islam itu sendiri, tetapi dari ketidaktahuan dan ketakutan yang terbangun oleh informasi yang terdistorsi. Adam merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari kegelapan. Dunia yang selama ini ia kenal terasa berbeda, seperti menemukan cahaya baru yang memberi arah. Tidak terasa, berjam-jam telah berlalu. Ia menutup buku itu dengan perasaan campur aduk. Ternyata, banyak hal yang belum ia ketahui. Banyak prasangka yang harus ia buang jauh-jauh. Ia perlu belajar lebih banyak, membuka hati dan pikirannya. Dan yang lebih penting lagi, ia harus berbicara dengan mereka yang selama ini ia anggap berbeda. Di tengah-tengah kebingungannya, Adam tahu satu hal yang pasti. Dirinya sedang berada di titik balik. Pandangannya tentang dunia mulai berubah, dan ia tidak bisa kembali ke cara pandang yang lama. Ia harus melangkah maju, mencari tahu lebih banyak, dan yang paling penting, ia harus mendalami Islam lebih jauh lagi, dari dalam, dengan hati yang terbuka. Hari itu, Adam memutuskan untuk bertemu dengan Malik, seorang pria Muslim yang beberapa waktu lalu ia temui di taman. Malik adalah seseorang yang selama ini tidak pernah ia duga bisa memberikan pencerahan dalam hidupnya. Namun, setelah membaca lebih banyak tentang Islam, Adam merasa bahwa pertemuan dengan Malik adalah titik awal dari perjalanan batinnya yang penuh pertanyaan. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi sederhana di pinggir kota. Malik sudah menunggu di meja sudut, mengenakan jubah kasual berwarna gelap dengan senyuman ramah yang tak bisa disembunyikan. Adam merasa canggung, namun ia tahu bahwa ia harus melangkah keluar dari zona nyaman untuk memahami sesuatu yang selama ini tertutup dari pandangannya. "Adam, apa kabar?" tanya Malik sambil menyapa dengan suara hangat. "Baik, terima kasih."
Maaf kalau aku tiba-tiba menghubungimu, jawab Adam, meski ada sedikit rasa tidak nyaman di dada. Aku ingin bertanya lebih banyak tentang Islam. Sejujurnya, aku masih kebingungan dengan banyak hal yang selama ini aku percayai. Malik tersenyum lebar. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Adam. Pertanyaan dan pencarianmu adalah bagian dari perjalanan kita semua. Aku senang bisa membantu. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang kesalahpahaman yang sering terjadi antara Islam dan agama-agama lain. Tentang cara umat Muslim merayakan kehidupan. Dan tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang penuh kasih. Malik menjelaskan tentang hakikat jihad yang selama ini sering disalahartikan. Bukan hanya perang, tapi jihad juga berarti perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berjuang melawan nafsu, berusaha untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Selama percakapan itu, Adam mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah-olah jalan pikirannya mulai mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan dalam. Setiap pertanyaan yang ia ajukan dijawab dengan penuh kesabaran dan penjelasan yang jelas. Tidak ada rasa menghakimi atau merendahkan. Malik berbicara dengan penuh penghormatan, memberikan ruang bagi Adam untuk berpikir dan memahami tanpa terburu-buru. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Adam. Malik, tanya Adam, kenapa banyak orang yang tidak tahu tentang kebaikan? Islam, kenapa hanya sisi negatif yang sering diperlihatkan? Malik terdiam sejenak, seolah merenung. Adam, itu pertanyaan yang sangat bagus. Masalahnya adalah bahwa seringkali kita lebih mudah melihat yang buruk daripada yang baik. Media, politik, dan bahkan beberapa orang yang tidak memahami esensi Islam cenderung hanya fokus pada kisah-kisah yang menimbulkan ketakutan dan kebencian. Itu yang mereka publikasikan. Tapi jika kamu melihat lebih dalam, Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, kasih sayang, dan persaudaraan. Tidak ada agama di dunia ini yang menganjurkan kekerasan tanpa alasan yang sah. Adam menundukkan kepala. Ia merasa malu atas kebutaannya selama ini. Betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan dengan memegang prasangka dan pandangan sempit. Ia merasa terasingkan, namun pada saat yang sama, ia merasa beruntung bisa berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki wawasan lebih luas. Mereka berbicara hingga matahari mulai terbenam. Adam mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu mudah menilai sesuatu hanya dari apa yang ada di permukaan. Begitu banyak yang bisa dipelajari dari dialog antar agama dan saling memahami. Setelah mereka berpisah, Adam berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Malam itu, ia merasa ada kedamaian yang mulai menyusup ke dalam hatinya. Ia merasa bahwa perjalanannya baru dimulai, dan ia tak akan berhenti sampai ia benar-benar memahami apa arti hidup yang penuh kasih sayang, perdamaian, dan pengertian antar umat beragama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemahaman intelektual. Itu adalah pemahaman yang datang dari dalam, dari hati yang kini lebih terbuka untuk melihat kebaikan dimanapun ia berada. Malam itu, Adam tahu bahwa dia akan terus berusaha mencari kebenaran, meskipun perjalanan itu tidak akan selalu mudah. Dan disitulah Adam memulai langkah barunya, untuk tidak hanya melihat dunia melalui kacamata yang sempit, tetapi untuk benar-benar merasakan dunia dengan hati yang penuh empati dan kasih sayang, terutama terhadap mereka yang selama ini ia anggap berbeda. Seiring berjalannya waktu, Adam semakin mendalami pemahaman tentang Islam. Namun, ada satu momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu peristiwa yang membuka matanya tentang arti sejati dari kebersamaan dan pengampunan. Pada suatu malam yang gelap, ketika bulan Ramadan sedang memasuki 10 hari terakhir, Adam mengikuti sebuah acara buka puasa bersama di sebuah masjid. Acara itu dihadiri oleh berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim, yang datang untuk saling mengenal dan berbagi kebahagiaan. Di tengah-tengah acara, ketika suasana mulai terasa semakin akrab dan penuh persaudaraan, seseorang yang tidak dikenalnya mendekati Adam. Pria itu tampak gelisah, dengan ekspresi wajah yang serius dan penuh kerutan. Tanpa perkenalan, ia langsung berbicara. "Adam, aku tahu kau bukan orang yang mudah ditaklukkan," kata pria itu dengan nada penuh tantangan. "Namun, aku harus memberitahumu sesuatu." Adam terdiam.
pria itu ternyata adalah seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kelompok yang secara terbuka menyebarkan kebencian terhadap Islam. Sebuah kelompok yang selalu memfitnah agama ini dengan berbagai tuduhan salah. Nama pria itu adalah David, seorang pendeta yang dikenal di komunitas Kristen sebagai seseorang yang sering berbicara buruk tentang Islam. Tapi kali ini, ia datang dengan wajah yang berbeda. "Apa yang kau inginkan dari saya?" tanya Adam, sedikit ragu namun penuh kewaspadaan. David menghela napas panjang. "Aku datang bukan untuk bertengkar. Justru, aku ingin meminta maaf. Selama ini aku salah, Adam. Aku ikut dalam arus kebencian yang disebarkan oleh banyak orang. Aku bahkan mengajarkan banyak hal buruk tentang Islam kepada jemaatku." Adam memandangnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa sekarang kau datang kepadaku? Apa yang membuatmu berubah?" David terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Selama beberapa waktu terakhir, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar tahu apa yang aku ajarkan kepada orang lain? Aku mulai meragukan segala kebencian yang kutanamkan. Aku memutuskan untuk datang ke sini, karena aku mendengar tentang perayaan Idul Fitri, dan bagaimana umat Muslim merayakan kebersamaan. Aku melihat kebaikan yang kalian sebarkan, dan aku merasa malu." Adam tidak tahu harus berkata apa. Semua perkataan David adalah sesuatu yang tidak ia duga. "Aku tidak tahu harus berkata apa, David," jawab Adam dengan jujur. "Ini sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan selama ini." David mengangguk, matanya penuh penyesalan. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin meminta maaf dan berharap bahwa kita bisa membangun kedamaian di antara kita. Aku percaya bahwa kebenaran yang aku pelajari sekarang adalah tentang kasih sayang, dan itu yang ingin aku bagikan." Adam merasa hati kecilnya terbuka. Meskipun dirinya masih terkejut dengan permintaan maaf yang datang dari seorang pendeta yang dulu begitu keras menentang Islam, ia menyadari bahwa inilah momen yang telah lama ia nantikan, kesempatan untuk menyatukan hati meskipun mereka berbeda. "Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu selama ini, tapi aku percaya bahwa setiap orang bisa berubah," ujar Adam sambil menatap David dengan mata yang lembut. "Kita semua memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan membangun sesuatu yang lebih baik, apapun latar belakang kita." Pada saat itu, David tersenyum. Dengan tulus, ia mengulurkan tangan. "Terima kasih telah memberi kesempatan kedua. Aku berharap bisa memperbaiki semuanya." Malam itu, Idul Fitri bukan hanya tentang berbuka puasa dan merayakan kebersamaan di masjid. Itu adalah simbol dari perubahan, pemaafan, dan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Bukan hanya di dalam hati, tetapi juga dalam hubungan antar umat manusia. Adam merasa bahwa perjalanan panjangnya mencari pemahaman dan perdamaian mulai membuahkan hasil. Pembalasan yang dulu ia pikir harus dilakukan, kini sirna digantikan dengan pemahaman bahwa hanya dengan cinta dan pengampunanlah dunia bisa sembuh dari kebencian yang tak berujung. Seiring dengan berlalunya malam, Adam dan David duduk berdampingan, berbicara tentang banyak hal, tentang harapan mereka untuk masa depan, tentang bagaimana kedamaian harus dibangun dari hati yang tulus, dan tentang bagaimana mereka, meskipun berbeda, bisa bekerja bersama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Itulah akhir dari perjalanan mereka, namun juga awal dari sebuah kisah baru, di mana perbedaan bisa disatukan dengan kasih sayang yang tulus dan pengertian yang mendalam.